Cimahi Lovers, selamat datang di Cimahi Inspiratif. Program yang selalu mengangkat cerita keren, unik, dan pastinya inspiratif dari kota Cimahi. Saya, Resti Hairiah, yang akan menemani kalian hingga 30 menit ke depan. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas sesuatu hal yang punya sejarah dan filosofi mendalam yang berjudul Siluet Wayang Cepak. Nah, pada kesempatan kali ini kita nggak cuma sendiri, tapi ditemen juga sama narasumber yang hebat dan keren. Oke. Yaitu bintang tamu yang bakal hadir pada kegiatan ini adalah Bapak Ika, salah satu legendaris wayang cepak yang akan menjelaskan apa itu wayang cepak dan bagaimana cara pelestariannya. Tapi sebelum ngobrol lebih lanjut, kita bakal lihat cuplikan mengenai Bapak Ika ini. Maka lihat videonya. Sampurasun Cimahi Lovers. Wayang cepak merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Cirebon dan masih bertahan hingga saat ini. Di Gunung Batu Cimahi, seni ini masih dilestarikan oleh Abah Ati. Bukan hanya itu, seni ini juga diwariskan secara turun-temurun kepada anak-anaknya untuk menjaga eksistensinya. Balat-balat di pusar bumi. Sampean emang dijayang rana Amir Hamzah. Nama saya Ika Rosika SSN. Ya, pekerjaan saya status saya sebagai guru dan sebagai seniman juga, khususnya dalam wayang cepak. Di dalam wayang cepak ini saya menjadi generasi kelima. Awal mula saya belajar wayang, saya terus terang aja bapak saya seorang dalang. Nah, kebetulan wayang ini yang disebut wayang cepak atau wayang bendo, ini yang tadinya dari Cirebon, ketika udah di Bandung, ini jadi masuknya gaya priangan. Nah, wayang ini di daerah Bandung khususnya, nggak ada lagi selain di keluarga saya. Itu jadi motivasi terhadap saya untuk mempelajari wayang ini. Wayang cepak memiliki ciri khas pada bentuknya yang sederhana dan ekspresif, dengan warna yang mencolok serta ukiran yang kuat. Wayang cepak juga sangat unik, banyak ilmu-ilmu terpendam di dalamnya, karena wayang ini banyak menceritakan tentang penyebaran agama Islam. Gaya pengentasannya yang komunikatif, sering diselipi humor dan dialog yang banyak mengangkat kehidupan rakyat, kritik sosial, hingga perjuangan melawan ketidakadilan yang menjadikannya relevan lintas zaman. Kekuatan wayang cepak tak hanya datang dari ceritanya. Gamelan dan sinden menjadi elemen penting yang menghidupkan setiap adegannya. Di tengah modernisasi ini, upaya pelestarian wayang cepak merupakan pengingat bahwa tradisi adalah akar yang bisa menguatkan jati diri bangsa. Saya Siti Mutia Fauzia, pamit undur diri. Sampurasun. Oke, halo Cimahi Lovers. Nah, sekarang kita udah bareng sama Bapak Ika. Halo Bapak Ika, gimana nih Bapak kabarnya? Kabar baik. Oke Pak, kita langsung ke pertanyaan aja nih Pak ya. Pak, Resi itu saling dengar kalau misalnya wayang cepak sama wayang golek itu atau wayang cepak itu memiliki perbedaan. Nah, apa sih Pak perbedaan dari antara wayang-wayang itu? Nah, wayang yang dikenal ada wayang kulit, wayang golek purwa itu. Yang wayang cepak ini ya, yang paling dominan yang berbedanya dari segi bentuk. Ya, yang di atas kepalanya itu rata atau datar, maka disebut papak. Itu contohnya yang itu tuh ya, di atas kepalanya gitu.
Satu itu dari bentuknya, yang kedua dari isi cerita yang dibawakan, lakonnya gitu. Itu kan menceritakannya salah satunya Serat Ambia, hikayat perjalanan Amir Hamzah. Nah ini nih salah satu contoh wayangnya, ini peran utamanya gitu. Itu yang paling dominan yang membedakan. Oke Bapak, terima kasih banyak. Nah Pak, terus juga Rasi sempat dengar kalau misalnya dari cuplikan tadi tuh bahwa wayang cepak ini tuh ada 5 keturunan. Dan dari 5 keturunan itu apa saja sih Pak? Nah, 5 keturunan itu awal mula ini wayang cepak ini dibawanya dari Cirebon oleh satu keluarga, ya namanya Mama Sarbin, lebih dikenal dengan Mama Usup. Kalau di Sunda disebutnya itu saya itu Bau gitu ya, kalau di garis keturunan itu. Nah dari Mama Usup dilanjutkan oleh putra angkatnya yaitu Mama Rasta, itu kisaran tahun 1900-an tuh ya. Kalau Mama Usup 1890. Nah dari Mama Rasta dilanjutkan kembali oleh putranya yang namanya Bapak Otong Rasta. Bapak Otong Rasta dilanjutkan kembali oleh putranya yang namanya Bapak Atik Rasta gitu ya. Itu kisaran tahun 80-an ya, 1980. Nah dari Bapak Atik Rasta insya Allah saya yang akan meneruskannya kembali. Itu yang disebut dari 5 garis keturunan itu. Oh, 5 garis keturunan itu. Ya. Oke, siap. Wah, fun fact, kita juga memang sering lupa kalau setiap seni tradisi itu sebenarnya nyimpen banyak nilai-nilai kehidupan yang relate banget sama kita, teman-teman. Oke. Nah, jangan kemana-mana dulu ya, teman-teman, karena sehabis ini kita bakal lihat testimoni dari masyarakat. Setelah itu juga kita bakal kedatangan narasumber yang hebat. So, stay tune di Live Cimahi Inspiratif.
Sampurasun Cimahi Lovers. Kali ini kita masih membahas hal yang sama nih, yaitu tentang wayang cepak. Kalian penasaran nggak sih apa pendapat mereka ketika mendengar kata wayang cepak? Namun masih relevan ya di zaman sekarang yang apa-apa tuh serba digital. Daripada penasaran, didengerin pendapat mereka. Belum? Belum. Pernah? Sudah, pernah. Belum pernah? Kalau aku sendiri, aku kenal dari pertama-tama suka diajak nonton sama teman gitu di berita-berita, karena dulu emang aku suka banget ngelihat wayang kayak gitu. Jadi dia memperkenalkan kepada aku gitu. Kami tahunya pada saat pelajaran P5 yang dibawakan oleh guru Pak Agung. Wayang kulit dan wayang golek. Wayang golek. Wayang kulit. Kalau melihat secara langsung, kami pernah gitu, ternyata sangat menarik dan seru gitu. Ternyata wayang itu, biarpun kami melihatnya agak lama atau meskipun bosan. Ya. Sangat penting, karena warisan budaya itu harus kita pelihara. Penting banget. Penting banget karena udah jarang kan. Udah jarang. Kebanyakan nggak ada, jarang sama sekali gitu kan. Itu juga tahun berapa gitu ada di Margasi itu kan. Jadi gimana nih setelah mendengar jawaban dari pendapat mereka? Kalian jadi tahu kan apa itu wayang cepak? Semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan kalian ya. Saya Anggi Anggraini, pamit undur diri. Sampurasun. Halo Cimahi Lovers, kembali lagi di Cimahi Inspiratif. Seperti janji kita di awal, kita kedatangan narasumber yang hebat, yaitu Ibu Yanti. Kepada Ibu Yanti dipersilahkan. Assalamualaikum Cimahi Lovers. Waalaikumsalam, alhamdulillah Ibu. Pasti iya. Terima kasih kepada Ibu Yanti yang sudah berkenan hadir pada kegiatan kali ini. Oke. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, harus sehat. Harus sehat ya, harus tetap semangat. Oke. Langsung aja ya Ibu, kita mau ngobrol-ngobrol santai dulu nih Ibu tentang wayang cepak ini. Nah, menurut Ibu Yanti, apa tanggapan yang bisa disampaikan tentang nilai kesenian di zaman sekarang setelah Ibu melihat testimoni video tadi? Iya, luar biasa ya kalau melihat tadi video testimoni kaitan dengan wayang cepak. Yang pertama sangat menginspirasi. Bagaimana kita itu ternyata ada yang mau mengangkat, menggali potensi selain dari wayang-wayang lainnya. Ternyata masih ada nih jenis wayang cepak ini yang sudah mulai hilang gitu ya. Betul. Kemudian yang keduanya membanggakan, begitu masih ada peduli pelestari terkait wayang cepak ini sampai ke generasi kelima. Nah, kemudian yang ketiganya adalah membawa wawasan kita semakin mengetahui bahwa tidak hanya wayang golek saja, tidak hanya wayang kulit saja yang ada, dan ini juga menjadi bahan edukasi untuk memperkenalkan kepada para generasi bangsa yang selanjutnya. Gitu. Oke, betul banget ya Ibu. Tapi gini Bu, kita hidup di era digital di mana anak-anak banyak banget dengan platform sosial media dan video visual mereka. Nah, bagaimana versi Ibu Yanti tersendiri nih mengangkat kesenian wayang cepak ini di era modernitas hari ini? Luar biasa ini dengan perkembangan media sosial ini sebenarnya bisa menjadikan satu ajang promosi untuk kebudayaan di kita kan. Misalkan bagaimana kita mengangkat atau menyadarkan masyarakat supaya kita dengan bangga akan kebudayaan sendiri. Jadi dengan membuat konten mengangkat seni budaya tradisional, salah satunya wayang cepak ini, atau misalkan kita mengadakan live streaming, hashtag dan lain sebagainya. Sekarang modelnya tiktokers ya. Nah itu bisa sebenarnya menyampaikan kepada masyarakat tentang kesadaran kita kepada bahwa di kita itu begitu beragam kebudayaannya. Kemudian kita juga bisa menjadikan satu media sosial ini kreativitasnya meningkat, gitu kan ya, meningkat karena teman-teman ataupun anak-anak Gen Z sekarang tuh luar biasa jago-jago medsosnya tuh. Salah satunya tidak hanya menceritakan tradisi-tradisi yang lainnya, ayo kita angkat kebudayaan tradisional kita seperti wayang cepak ini. Kemudian juga bisa menjaring
komunitas lain mengangkat, sehingga kata peribahasa itu bahwa dengan media sosial dunia dalam genggaman. Jadi kita perkenalkan ayo kebudayaan bangsa kita. Gak usah malu lah anak muda. Baik Media Ibu, sosial ini. keren sekali. Wah, sudah mulai panas ternyata teman-teman pembahasannya. Tapi Cimahi Lovers gak sedikit juga yang bilang kalau misalnya wayang cepak itu tradisi yang sudah kuno, sudah ketinggalan zaman gitu. Nah, kalau dipelajari padahal banyak banget nilai-nilai kehidupan yang kita dapat. Nah, menurut Bapak Ika, bagaimana sih Pak menanggapi pro dan kontra seperti itu? Terima kasih. Berbicara pro dan kontra seperti yang barusan diungkapkan, nilai-nilai yang ada dalam tradisi, saya tidak akan panis gitu atau memponis ya pro kontra ini gitu. Yang saya akan jelaskan di sini karena yang namanya pro kontra memerlukan data yang lebih akurat ya Bu ya gitu. Nah, saya cuma ada pengalaman saja ketika saya beres pertunjukan, nah gitu. Si audien pernah ngomong ke saya gitu. Bukannya nggak tertarik, cuman dia nggak ngerti. Sama bentuknya juga udah aneh, ceritanya juga nggak dikenal gitu. Berarti dia nggak, oh ini saya kontra, saya enggak gitu. Sementara itu aja yang ada pengalaman yang saya temui gitu ya. Selama saya mempertunjukkan wayang ini gitu. Begitu aja gitu. Siap Bapak. Berarti ini bagaimana salah cara kita melihat nilai budayanya ya Pak? Gitu. Nah, tradisi bukan masa lalu, tapi juga pembelajaran untuk masa depan ya Bapak. Oke. Nah, Pak, setelah Bapak menghadapi rintangan-rintangan untuk menyebarkan wayang cepak ini, menurut Bapak tantangan yang paling sulit yang Bapak hadapi selama ini tuh apa ya Bapak? Nah, yang paling sulit itu ya istilahnya menyadarkan diri gitu, menyadarkan si publik gitu akan perlunya dengan keberadaan wayang ini. Bukan wayang ini saja, terutama di nilai warisan budaya leluhur kita. Menurut saya warisan budaya leluhur kita itu nilai-nilainya sangat tinggi gitu. Nah gitu, makanya perlu adanya kesadaran diri. Nah, gimana kita untuk menyadarkan diri? Ya saya juga lagi ada usaha gitu. Apalagi sekarang di pembelajaran, kebetulannya saya sebagai pengajar juga gitu. Di awal-awal pembelajaran itu memerlukan PSE disebutnya itu, kesadaran emosional gitu. Oke, berarti harus dari kesadaran kita sendiri. Betul. Gitu. Oke, jika dari Ibu Yanti gitu Ibu, seberapa penting peran pemerintahan untuk melestarikan kesenian wayang cepak ini gitu Bu, khususnya di Cimahi? Sangat penting sekali karena kita sudah punya dasar regulasi yang kuat, yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Kemudian kita juga di Cimahi sudah mempunyai peraturan daerah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, dan tentunya ini harus bisa dikembangkan regulasi ini. Kemudian yang keduanya, pemerintah harus bisa menganggarkan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh pelaku budaya. Salah satunya tadi perlu kesadaran bagaimana kita mengadakan festival, workshop dan lainnya supaya lebih dikenal. Dan yang terakhir harus ada kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain. Oke, terima kasih. Setelah itu kita ternyata jadi lebih tahu gitu ya Pak mengenai wayang cepak ini bagaimana. Karena memang udah punya karakter dan ciri khasnya masing-masing gitu. Oke, langsung kita mau tanya sama Bapak nih Bapak. Pasti jadi penasaran, wayang cepak itu katanya udah pernah terdengar di kesenian internasional. Kalau boleh tahu itu gimana ya Pak cerita dan pengalamannya? Oke, siap. Eksistensi wayang cepak ini sebenarnya sangat minim lah dibanding dengan wayang-wayang yang sekarang kalau disebutnya wayang yang menceritakan Mahabharata Ramayana ya gitu. Nah, keberadaannya sangat minim sekali, namun gitu kesenian atau khususnya ini wayang cepak sempat dipertunjukkan di luar negeri gitu. Eksistensinya di tahun 1977 tuh ya. 1977. Oke Bapak. Terima kasih banyak. Oke, ngomong-ngomong nih Pak, Hasil lihat wayang-wayang Bapak cantik-cantik sekali gitu ya Pak. Ini semuanya bersih dan tersimpan rapi itu gimana ya Pak? Ya salah satu perawatannya ya, nah contoh seperti ini. Ada sebuah kotak kayak gini ya gitu. Ini untuk menghalangi istilahnya hama-hama yang debu-debu terhadap kayu tersebut untuk meminimalisir tingkat kelapukannya gitu. Salah satunya ini gitu ya, pakai kotak gitu. Tapi kata Bapak kalau misalnya disimpan di lemari biasa saja itu efektif nggak Pak?
Ya kurang efektif juga sih kalau menurut saya gitu ya. Lebih bagusnya ya seperti beginilah gitu, lebih rapat gitu ya, terkotak gitu. Oke, Resti di sini punya salah satu barang yang bisa Bapak pakai untuk menyimpan wayang-wayang Bapak, yaitu adalah akrilik dye gupi, yang dimana akrilik ini bisa menyimpan wayang-wayang Bapak dengan lebih tertata dan lebih rapih lagi. Oke, jadi akrilik ini bisa bermanfaat buat Bapak. Gitu. Iya, sangat menginspirasi sekali ini. Oke, jadi teman-teman di sini kita memang harus menjaga akrilik itu dengan biar tertata lebih rapih lagi. Oke, setelah itu kita bakal masuk ke pembahasan berikutnya nih Bapak. Oke. Nah, Cimahi Lover, pelestarian nilai tradisi itu menyesuaikan sekali dengan diri kita pribadi Bapak. So, jangan kemana-mana karena segmen selanjutnya kita bakal ada bagian yang gak kalah menarik gitu pada di episode kali ini. Stay tune di Cimahi Inspiratif Live. Ini Iren, si anak bungsu. Kerjaannya tiktokan melulu. Ketika ada konten pemilu, untuk memilih calon presiden, dia gulir ke bawah dan memilih joget melulu. Dan ketika pemilu tiba, lalu dia buka. Dia bingung harus memilih pemimpin yang mana. Lirik kanan, lirik kiri. Yang ada malah om-om genit. Dia pusing, memilih dengan kepala pening, tak tahu siapa yang harus menjadi pemimpin. 1 tahun berlalu, Iren pun duduk dan menonton sebuah berita. Halo pemirsa, telah ditangkapnya Presiden dan Wakil Presiden RI karena telah mengkorupsi uang negara. Makanya, jangan salah pilih, karena suara Anda adalah kekuatan bangsa. Di Cimahi Inspiratif Live, dan kita masih bersama Bapak Ika dan Ibu Yanti. Kembali lagi di Cimahi Inspiratif Live, dan kita masih bersama Bapak Ika dan Ibu Yanti. Menurut Bapak sendiri nih Pak, bagaimana eksistensi wayang cepak di era modernitas ini Pak, yang serba cepat ini gitu. Mengenai kesenian ini, apa nih yang perlu dilakukan agar wayang cepak ini dihargai dan relevan di kalangan masyarakat? Ya, ke eksistensi wayang cepak ini sebetulnya ini udah lebih jauh lebih dikenal, apalagi di negara lain ya. Di waktu tahun 1977 tuh, 1977. Nah, karena keberadaannya sekarang ini sangat minim dibanding wayang-wayang golek yang sekarang ini, ya kita harus dengan yang tadi Ibu Yanti katakan ya, di era digitalisasi ya kita harus banyak strategi promosi lah yang harus diterapkan. Salah satunya bikin konten ya Bu, kayak gitu. Ya, nyambung dari yang sebelumnya gitu. Karena orang-orang sekarang ini jangankan tertarik, toh bentuk wayangnya, isi ceritanya juga nggak diketahui, nggak tahu gitu. Ya salah satunya gitu. Mungkin luar daripada itu, insya Allah lah saya nanti bikin jurnal kayak macam gitu Bu, biar menginspirasi juga gitu. Ya sementara begitu aja gitu. Untuk mengimbangi di era modernisasi lagi, apalagi saingannya sekarang kan sangat kompetisi dengan hiburan yang lain. Ya bisa dikatakan lebih berat kita gitu sebetulnya. Gitu. Oke, terima kasih Bapak, jawabannya keren sekali. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalangan anak muda zaman sekarang. Nah, sekarang untuk Ibu Yanti, Bu. Bagaimana peran Dewan Kebudayaan Kota Cimahi untuk melestarikan wayang cepak ini? Wah, luar biasa nih, peran DKKC itu banyak sekali ya. Selain mengembangkan dan melestarikan 10 objek pemajuan kebudayaan, salah satunya adalah seni pertunjukan, di dalamnya ada padalangan wayang. Nah ini, jadi kami juga harus berusaha mencari kemitraan. Bagaimana dengan mitra kerja kami itu bisa menjembatani, memfasilitasi, mengembangkan, melestarikan wayang cepak ini. Kemudian juga kami harus mencari CSR.
menggalang dana. Selain dengan pemerintahan kota setempat, kami juga harus ada CSR dengan pelaku usaha, pelaku UMKM dan lainnya ataupun industri di kita banyak, supaya semakin membantu jejaring melestarikan dan mengembangkan wayang cepak ini. Karena kalau hanya DKKC saja ini terlalu berat. Jadi kami sangat membutuhkan komunitas-komunitas lain yang bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk bisa mengembangkan atau melestarikan wayang cepak. Salah satunya di bidang pendidikan, Pak ya. Betul. Ini sasaran kita kepada generasi penerus bangsa. Baik, berarti kita harus tetap semangat. Oh gitu iya, ya, Ibu. betul. Oke, ngomong-ngomong tentang semangat ya teman-teman, di sini Resti punya salah satu makanan yang bisa ngeganjal Bapak sama Ibu kalau misalnya lagi beraktivitas, yaitu sari good roti, Bapak Ibu. Boleh diicip dulu Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Iya. Nah, ini cocok banget Bapak Ibu ketika Bapak Ibu lagi buru-buru, Bapak Ibu bisa banget cobain sari good roti ini. Bisa menggajal perut jika beraktivitas di luar. Betul, Ibu. Sederhana tapi tidak lebay ya Ibu, tetap selalu enak. Oke. Halo Cimahi Lovers, gak kerasa ya kita sudah ada di pengunjung waktu yang dimana kita bisa belajar lebih lagi nih sama Bapak Ika dan Ibu Yanti di lain waktu lagi. Oke. Hal yang bisa kita petik dari ngobrol bareng Bapak Ika dan Ibu Yanti ini, kita belajar bahwa wayang cepak itu bukan sekedar pertunjukan, tapi juga banyak nilai kehidupan yang relevan seperti kejujuran, keagamaan, dan keberanian. Di tengah modernitas ini, kita gak boleh hilang arah teman-teman. Tradisi harus tetap dikembangkan, bukan sekedar dilihat saja. Terima kasih kepada Cimahi Lovers yang sudah nonton pada kegiatan kali ini. Semoga teman-teman semua bisa ikut berpartisipasi mengembangkan wayang cepak ini. Saya Resti Hairia sebagai host dalam acara Cimahi Inspiratif ini pamit undur diri. Sampai jumpa pada sahabat Cimahi Lovers. Weh, warga-warga Jawa Barat, khususnya Cimahi Lovers, hayu urang ngamumule budaya warisan leluhur urang. Urang kenalkeun, urang hargaan, urang promosikeun babarengan. Yeuh, miara budaya urang sarua jeung miara diri sorangan. Aya paribahasa budaya dengan di deketan, budaya sorangan di jauhan. Temahna poho kana purwadaksina. Hayu urang berjuang babarengan anu sayakti. Salam budaya. Woi, itu kacirina pasukan di negara pusar bumi emang di Jayangrana. Sanajan andika gagasak manrakuna pun culinga bapak diumpamakeun satlas kikir satlas kurina oranana brajakang mama pikeun handali mua mundur ku sasiku, mua ngecat ku satu yang bias. Hayo, urang rebutan umur urang pekeun nyawa jeung kaula. Amil hamnya pasukan kabeh maju lawan kaula handali. Para kot puta. Ula. Ieu lawan lain bantrak eunun. Wayana urang cing saring simpage kancing, cing saring sepage hiket. Sabab aleutan ti nagara pusar bumi lain jelema samanea. Hayo urang pada mangkat, urang lawan sakabeh pasukan nu aya di pusar bumi. Maju, hayo.
Wabarakatuh.